Puji Tuhan, salam sejahtera buat kita semua dan selamat berbakti kepada Tuhan Yesus Kristus. Atas kemurahan Tuhan kita masih boleh beribadah pada hari ini. Kita mengucap syukur, kita mau memberi yang terbaik bagi Tuhan melalui pujian dan penyembahan kita. Mari kita siapkan hati kita, beri Dia yang terbaik dari hidup kita. Tuhan hadir di bait sucinya. Amin. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Tuhan hadir di bait sucinya. Tuhan ada di tahtanya. Kami bawa korban pujian bagi Yesus buat kasih-Nya. Ku rasakan kehadiran-Nya. Ku dengar suara berseru, anak domba yang dikorbankan, layak untuk terima pujian. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Amin Tuhan. Tuhan hadir di bait sucinya. Tuhan ada di tahtanya. Kami bawa korban pujian bagi Yesus buat kasih-Nya. Ku rasakan kehadiran-Nya. Ku dengar suara berseru, anak domba yang dikorbankan, layak untuk terima pujian. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya,
layak dipuji. Sungguh hanya Engkau yang layak diagungkan, dimuliakan Tuhan. Saat ini kami beribadah kepadamu. Kami mau memberikan pujian penyembahan kami yang terbaik bagi Engkau. Mari Engkau mengurapi kami, memberkati kami. Engkau berikan kepada kami roh puji-pujian. Sebab kami rindu ketika kami memuji Tuhan. Ada berkat Allah yang luar biasa. Ada kebebasan, ada kemerdekaan. Ketika kami memuji Tuhan, iblis gemetar. Oleh sebab itu hadirlah di tengah-tengah kami Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita mau bersukacita saat hari ini ketika kita memuji Tuhan. Kita mau katakan dengan penuh sukacita, Tuhan kita adalah Raja yang maha besar. Amin. Haleluya. Katakan, Tuhan Raja maha besar. Mari datang menyembah-Nya. Tuhan Raja maha besar. Mari datang menyembah-Nya. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadiran-Nya datanglah. Mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatan. Pujinya Tuhan Raja maha besar. Amin. Tuhan Raja maha besar. mari datang menyembah-Nya. Tuhan Raja maha besar. Mari datang menyembah-Nya. Amin. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadiran-Nya datanglah. Mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatan. Pujinya Tuhan Raja maha besar. Amin. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatan. Pujinya Tuhan Raja maha. Sekali lagi katakan. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatan. Pujinya Tuhan Raja Maha besar. Tuhan Raja maha. Tuhan Raja maha. Tuhan Raja maha besar. Amin. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Allah kita adalah Tuhan yang maha besar. Dia juga Allah yang ajaib. Dia Allah yang luar biasa. Mari sama-sama kita mau pujikan ini dengan penuh kuasa. Ajaib Kau Tuhan. Amin. Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan tak
kemenanganku layak berkuasa memerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia. Amin. Dia adalah Allah yang ajaib. Dia Allah yang luar biasa. Kuasanya tidak diragukan. Haleluya. Kami bersyukur memiliki Engkau Tuhan. Kami bersyukur Engkau menjadi milik kami. Amin. Haleluya. Engkau sumber kemenangan. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Haleluya. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa memerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa memerintah selamanya. Haleluya. Yesus kaulah Raja mulia. Amin. Raja mulia. Sorak-sorai bagi Dia. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mau terus jaga hadirat Tuhan dalam hidup kita. Kita mau sambut firman Tuhan dengan satu pujian. Selamanya Kau Tuhanku. Karena hanya dalam anugerah Tuhan dan hanya dalam naungan Tuhan kita dapat merasakan kemuliaan-Nya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, dalam naungan-Mu, ku dapat merasakan, ku dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kau yang menetapkan, Kau yang mencurahkan, Kau yang mencurahkan kuasa dari tahta-Mu, membangkitkan Roh-Ku. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak
aku, tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam. Katakan selamanya, Selamanya Kau Tuhan, Engkau yang terutama. terutama. Amin. Takkan ku lepaskan. Takkan ku lepaskan pengharapan di dalam. Sekali lagi katakan selamanya. Selamanya Kau Tuhanku, Yes Lord, amin, benar Tuhan. terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalammu. Pengharapan di dalammu. Pengharapan di dalammu. Terima kasih Tuhan. Engkau sumber kemenangan kami. Engkau sumber kekuatan kami. Haleluya. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Selamanya Engkau Tuhan bagi kami. Dan selamanya Engkau yang terutama dalam hidup kami. Takkan pernah kami melepaskan pengharapan dan iman kami kepadamu Tuhan. Karena Engkau adalah Allah satu-satunya yang terbukti mengalahkan dunia ini. Yang terbukti dapat membawa kami pulang ke dalam kerajaan surga. Pengharapan itu akan tetap kami pegang Tuhan. Hidup kekal menjadi pengharapan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Mari Tuhan, saat ini kami rindu diberkati dengan firman-Mu. Berbicaralah melalui hamba-Mu. Apa yang disampaikan itu adalah isi hati Tuhan bagi kami. Mari Tuhan, berbicara, nyatakan isi hati-Mu buat setiap kami hari ini. Kami rindu mendengarkannya. Dan kami siap Tuhan untuk mendengarkan bahkan melakukan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat berbakti. Salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, saudara. Kita memasuki bulan yang berikutnya. Mari kita selalu siap dan selalu menjaga protokol kesehatan kita ya saudara. Walaupun di sana sini saya dengar ya ada lagi virus COVID ini saudara yang baru, tetapi saya percaya saudara tetap dilindungi oleh Tuhan. Mari saudara kita siapkan firman Tuhan, hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah di hari Minggu yang diberkati ini saudara-saudara boleh dikuatkan oleh firman Tuhan. Mari kita akan saya akan memberikan judul dengan kata-kata kematian dan kebangkitan yang menjadi berkat. Kita akan membuka di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-7 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Sebelum saya membacakan ini saudara,
Saya ingin berbicara lebih dahulu tentang kematian. Kematian adalah sesuatu yang akan dihadapi oleh semua orang. Kematian itu sangat ditakuti oleh orang-orang yang tidak beriman. Saya pernah mendengar seorang hamba Tuhan, saudara. Dia mengatakan ketika saya ada di satu tempat, dia katakan sedang melayani Tuhan, ada seorang ibu yang sangat sekali takut dengan kematian. Ia adalah seorang yang mempunyai toko besar, toko emas, ya saudara. Dan anak-anaknya dia sekolahkan menjadi dokter, saudara. Tetapi saudara, dia selalu takut kalau dia mati. Saudara-saudara, tapi akhirnya walaupun anaknya adalah seorang dokter, saudara, itu tidak akan menjamin kehidupan atau mati hidup seseorang. Sebab pada akhirnya toh dia juga mati. Saudara, bagaimana dengan mati rohani? Saudara, mati rohani itu berarti berhenti dari segala kegiatan rohani. Akarnya mati, tunasnya pun tidak pernah muncul lagi. Apalagi kalau kita mengharapkan untuk pohon itu mengeluarkan buah. Sangat berbeda, saudara, dengan kebangkitan rohani. Dia akan tidak pernah berhenti untuk mengeluarkan hal-hal yang sangat menguntungkan orang lain dan untuk dirinya sendiri. Saudara, mari kita akan bersama-sama membaca yang terdapat di dalam 2 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sikat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab, abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihat dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Puji Tuhan. Selanjutnya, 4 orang kusta yang sakit ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal di dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Ayat 5, lalu pada waktu itu bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai di pinggir tempat perkemahan orang Aram, lalu tampaklah tidak ada orang di sana. Ayat yang ke-6, sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misram melawan kita supaya mereka menyerang kita. Saudara-saudara, dari ayat yang kita baca ini, sebelumnya saudara, saya ingin bercerita lebih dahulu. Dalam pasal 6 ayat 24 dikatakan, Ben Hadad, Raja Aram, mengepung saudara
negeri atau kota Samaria yang pada waktu itu saudara-saudara mereka membuat sampai orang-orang di Samaria tidak dapat keluar dari negeri itu dan penuh dengan ketakutan. Maka terjadilah apa saudara? Kelaparan yang besar sekali, ya. Saudara, orang-orang yang di Samaria, raja di Samaria semua tidak bisa keluar karena mereka ketakutan. Sampai-sampai saudara, mereka itu kalau saudara baca dalam pasal 6 ayat 28, mereka berani untuk makan manusia. Wih, saudara, luar biasa kelaparan yang besar terjadi itu saudara. Sampai-sampai mereka itu sulit untuk menghargai tepung dan makanan-makanan pokoknya. Ya saudara, kalau kita sekarang ini kita sebut sembako ya. Baru-baru ini kita mendengar bahwa harga minyak yang begitu melambung. Kalau toh ada hanya kita dapat membeli 2 liter dan setelah itu tidak bisa lagi. Saudara, itu baru minyak. Apalagi saudara, kalau di dalam kota kita mengalami kesulitan dalam hal sembako. Wah saudara, itu sangat menekan kehidupan orang-orang atau kita semua. Nah saudara, pada saat ini fokus kita adalah pada 4 orang kusta ini yang benar-benar sangat prihatin. Tetapi mereka telah menjadi pahlawan menghidupkan bangsa Israel. Kita lihat dahulu apa sih penyakit kusta itu. Kalau tak salah, saya juga pernah membawakan firman Tuhan ini beberapa tahun yang lalu, saudara, tentang 4 orang yang kena sakit kusta ini. Secara jasmani saudara, ia divonis pasti mati perlahan-lahan. Karena pada waktu itu saudara, penyakit kusta sukar sekali diobati. Kalau sekarang disebut penyakit lepra, penyakit yang menjijikkan. Ini sebenarnya adalah gambaran dosa. Mereka harus keluar dari negeri, tidak bisa tinggal di dalam negeri, tidak dapat berkumpul dengan keluarga. Mereka dikucilkan. Saudara, bagaimana perasaan yang terjadi kalau mereka dikucilkan seperti ini? Wah saudara, di dalam peribadatan kita atau kita beribadah, kalau saudara merasa dikucilkan, disisihkan dari teman, dari seperti tidak diperhatikan, atau mungkin saudara mengalami tidak disapa ya saudara, atau mungkin saudara merasa tidak di orang katanya ya saudara, itu sangat menekan. Apalagi saudara kalau diasingkan, wah ini lebih saudara-saudara menyakitkan juga, sangat menekan batin. Saudara, saya harap di sini tidak ada saudara-saudara yang mengucilkan atau mengasingkan teman-teman kita, kekasih-kekasih kita. Marilah saudara, kita menjadi orang-orang yang sudah dibersihkan dari penyakit kusta dosa. Kita harus menjadi orang bebas. Tidak ada yang menekan, tidak ada yang disebut asing. Saudara, Tuhan kiranya pakai kita semua menjadi alat seperti 4 orang kusta ini. Maka saudara, kalau saudara lihat di dalam 2 Tawarikh 26 ayat 21, raja saudara yang namanya Uzia, dia sakit kusta sampai matinya. Dan bagi orang yang sakit kusta, ia tidak bisa tinggal dalam saudara
rumah Tuhan, harus diasingkan sampai matinya, saudara. Dalam Injil Lukas pasal 17 ayat 14, saudara, waktu 10 orang kusta itu datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan kasihanilah hamba. Yesus itu tidak pernah, saudara, tidak memperhatikan siapapun yang datang kepada dia. Dia selalu memperhatikan. Dia katakan, pergilah, nampakkan dirimu kepada para imam-imam. Ya, saudara, nampakkan dirimu pada para imam-imam. Wah, 10 orang kusta itu berjalan dengan tertatih-tatih atau mungkin merasa sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Ya saudara, mereka berjalan dan mau menampakkan diri pada imam-imam. Dan saudara-saudara, di tengah jalan mereka sembuh. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, Tuhan yang luar biasa. Memang satu tanda, saudara, kalau orang kusta itu sembuh, dia harus menampakkan diri kepada para imam dan imam memeriksanya. Oh, ini sudah sembuh, dia bisa masuk, berkumpul lagi dengan keluarga, tidak usah dikucilkan, tidak usah diasingkan. Nah, saudara, inilah luar biasa tandanya seorang yang sudah disembuhkan. Mari kita kembali, saudara, kepada 4 orang kusta ini. Mereka sebenarnya duduk terus, pagi, siang, malam, sore, hari. Duduk terus dengan sebuah kelaparan. Waduh, saudara, mereka duduk di pintu gerbang dengan tidak ada daya, tidak ada upaya, mereka tidak diperhatikan dan lain sebagainya. Saudara-saudara, inilah yang dirasakan oleh orang-orang yang mempunyai 4 orang kusta yang mempunyai sakit kusta ini. Saudara-saudara, ada 3 hal. Ya saudara, yang saya perhatikan tentang 4 orang kusta ini. Dalam ayat ketiga, 4 orang kusta ini ada di depan pintu gerbang. Mereka tidak bisa masuk, saudara, ke dalam negeri. Lalu mereka berkata, mengapakah kita duduk di sini? Waduh, saudara, lalu kita hanya tinggal menunggu kematian. Dan kalau kita sudah dikubur, nanti kita akan menjadi tulang belulang yang tidak ada artinya. Jika kita berkata, baiklah, kita masuk ke kota. Padahal di dalam kota ada kelaparan. Kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita juga akan mati. Jadi sekarang mari kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Saudara lihat bagaimana mereka begitu bulat. Ya saudara, wes nek mati yo mati, urip yo urip. Ya saudara, mereka berpasrah kepada Tuhan karena mereka itu adalah anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mereka adalah bangsa Israel, saudara, yang pada waktu itu saudara dikepung oleh tentara Aram. Saudara, akhirnya apa? Lalu saudara, pada waktu senja, dalam 2 Raja-Raja pasal 7 ini, mereka bangkit. Lalu mereka masuk ke perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai di pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah saudara, mereka lihat ke kanan, ke kiri, ke muka belakang. Kemana orang-orang ini? Tidak ada, saudara. Tidak ada orang. Tidak ada orang di mana saja ke perkemahan itu. Mereka masuk keluar. Tidak ada orang. Wah, saudara, dalam ayat 6 di dalam kitab Raja-Raja ini dikatakan, sebab
Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara besar, sehingga mereka berkata seorang kepada yang lain. Saudara, dalam ayat yang ke-8 di situ dikatakan ketika orang-orang Aram, orang-orang yang sakit kusta itu sampai di pinggir perkemahan, maka mereka ke dalam sebuah kemah, masuk ke dalam sebuah, lalu makan, minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas, perak, pakaian, kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datang lagi mereka masuk ke dalam kemah lain dan mengangkut barang-barang yang dan mereka menyembunyikannya. Ayat 9, lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut kita lakukan ini. Hari ini adalah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita nanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal ini ke istana raja. Apa yang terjadi, saudara? Mereka tidak berdiam diri lalu mengenyangkan diri saja. Lalu mereka masuk ke dalam kota, ya saudara. Lalu berkata, saudara-saudara, kepada mereka dalam ayat berikutnya, di dalam ayat 16 dikatakan, maka keluarlah penduduk itu menjara tempat perkemahan Aram, karena sesuka tepung yang terbaik seharga sesikal, dan 2 sikal jelai seharga sesikal. Jadi saudara, mereka datang lagi ke istana raja, memberitahu kepada orang-orang di pintu gerbang dan memberitahu peristiwa yang mereka hadapi pada saat itu. Saudara-saudara, 3 hal yang saya berikan tadi adalah, yaitu ketika 4 orang kusta ini berkata, kalau kita tinggal di sini kita mati, kalau kita masuk kota kita juga mati. Mari kita menyeberang ke perkemahan Aram. Saudara, ini adalah sesuatu iman, keberanian. Mereka bangkit dan pergi ke perkemahan orang Aram. Dan saudara, saya ingat bagaimana pemazmur Raja Daud di dalam Mazmur 23 ayat 4. Di situ dikatakan, sekalipun aku berjalan di lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Ya saudara, aku tidak takut bahaya. Saudara, Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku. Dia membimbing aku ke air yang tenang. Dia membawa aku ke rumput yang hijau. Saudara, sekalipun aku ada di lembah kekelaman, aku tidak takut. Gada dan tongkatmu itulah yang saudara, itulah yang menghibur aku. Wah saudara, biarlah ini menjadi pujian kita, lagu kita kepada Tuhan. Saudara, lagu ini adalah lagu yang luar biasa, yang mengaminkan apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup saudara dan saya. Haleluya saudara. Secara manusia orang kusta ini hari demi hari, saudara, kita lihat kesehatan mereka semakin merosot. Sama seperti yang diucapkan Rasul Paulus
Dalam 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Oleh sebab orang-orang kusta ini adalah sesuatu yang patut kita contoh. Apapun yang terjadi, keadaan bisa berubah. Saudara, bisa datang badai, ketakutan, lembah bayang maut, kekelaman, boleh terjadi. Tapi 4 orang kusta ini, saudara, mereka mempunyai hati yang selalu berharap kepada Tuhan. Saudara, dalam Mazmur 37 ayat 23 sampai 25 dikatakan di situ Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apakah saudara berkenan hidup saudara di hadapan Tuhan pagi ini? Ya, saudara, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia terjatuh, tidak akan tergeletak. Saudara, mari kita pegang firman Tuhan ini. Seringkali kita terpeleset, ya saudara, dan hampir terjatuh, tapi tidak tergeletak. Ini adalah janji Tuhan bagi orang-orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Lalu di situ dikatakan dalam ayat 25, dahulu aku muda, sekarang aku telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan dan atau anak cucunya ditinggalkan atau meminta-minta roti. Haleluya, saudara. Peganglah firman Tuhan seperti orang kusta ini. Puji Tuhan. Kemudian bagian D, saudara, dengan iman mereka menyeberang menghadap perkemahan tentara Aram. Apa yang terjadi, saudara? Ayat 6, Tuhan telah membuat tentara Aram itu porak peranda, saudara. Mereka mendengar bunyi suara kereta, bunyi suara kuda, dan mereka mendengar tentara yang besar, sehingga saudara-saudara mereka lari ketakutan. Lalu berkata, sungguh raja orang Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja orang Misram. Saudara yang kekasih, kita lihat di sini ya, bagaimana saudara, bagaimana kita lihat saat ini bangsa Israel telah dalam keadaan terpuruk, tapi Tuhan dapat bergerak tanpa bantuan manusia untuk mengusir orang Aram. Oleh karena itu, saudara, mereka mendengar ada gerakan, ya saudara, bagaimana ada suara kuda, mendengar suara orang-orang Aram, tentara Aram. Waduh, suara kuda. Waduh, tentara datang. Waduh, kita diserang ini. Ayo lari. Jadi tentara Aram tuh lari semua, saudara. Puji Tuhan. Mendengar bunyi itu adalah sesuatu yang luar biasa. Sebab di sanalah, saudara, ada gerakan-gerakan yang Tuhan selalu lakukan, yang Tuhan mau selalu lakukan. Kalau saudara baca di dalam 1 Tawarikh 14 ayat 15. Tuhan berkata kepada Daud, jikalau engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon kertau, haruslah engkau keluar. Saudara, Daud adalah seorang yang ahli perang. Dia tahu bagaimana cara-cara untuk berperang. Kalau Tuhan bilang, dia selalu juga bertanya kepada Tuhan. Dia selalu berkata kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin? Saudara, Tuhan bilang maju.
Tapi ada kalanya dia bertanya lagi, Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin? Dia kata, jangan, buatlah lingkaran. Dan kalau engkau dengar bunyi suara bunyi suara pohon kertau keluar. Nah, disitulah saudara berperang. Saudara, bagaimana kita bisa menjadi seorang pahlawan? Ya, orang kusta, 4 orang kusta ini saya katakan mereka adalah pahlawan yang menyelamatkan, membawa kabar baik. Ya, bukan membawa kabar buruk, membawa kabar baik, menjadi berkat. Saudara, mereka menolong orang-orang bangsa Israel ini. Nah, saudara, kita lihat selanjutnya, saudara. Daud mengalami kemenangan karena dia selalu bertanya dan mendengar. Kalau kamu dengar dan Daud melakukan apa yang Tuhan katakan. Dalam 1 Tesalonika 4, saudara, ayat 16. Di situ Tuhan katakan, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala berbunyi, saudara, Tuhan sendiri akan turun. Ada nanti, saudara, kita akan mendengar bunyi sangkakala. Belum sekarang, saudara. Nanti kita akan mendengar bunyi sangkakala kalau Tuhan sudah turun. Saudara, inilah yang dirindukan oleh Rasul Paulus. Dia ingin sekali hidup di zaman pada waktu Tuhan akan datang. Tetapi saudara, semua itu ada waktunya. Ada waktunya kita tidak ada lagi di dunia ini. Haleluya. Saudara, dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-24 dikatakan, orang yang mendengar dan melakukan ia adalah orang bijaksana. Sebab ia mendirikan fondasi rohani di atas batu. Firman Tuhan berkata, saudara, kalau kita mendirikan fondasi kita di pasir, apa yang terjadi? Oh, saudara, kita seringkali bergoyang-goyang, ya. Datang badai, datang hujan. Wih, saudara, rumah kita goyang. Datang, saudara, petir dan lain sebagainya. Wih, rumah kita goyang. Kena petir yang atas, rontoklah genting dan lain sebagainya. Ketakutan terjadi. Karena apa, saudara? Fondasi kita itu tidak kuat. Kita dirikan di atas pasir. Pasir itu adalah gambaran segala sesuatu yang ada di dunia ini yang selalu berubah-ubah. Kalau saudara menjadi anak Tuhan yang suka berubah, sekarang kuat, besok tidak kuat, sekarang saudara lemah, besok kuat. Wah, saudara, kita tidak tahu arah kemana kita pergi. Wah, apalagi anak-anak muda yang masih labil, yang kekuatannya itu seringkali berkekuatan dengan ototnya, dengan kekuatannya, dengan cara berpikirnya. Aku masih lama hidup di dunia ini. Berapa banyak orang yang mati masih muda. Saudara, mari kita dirikan rumah saudara, bukan di atas pasir yang seringkali berbeda. Tidak ada yang abadi. Tapi kalau saudara dirikan rumah saudara di atas fondasi batu. Siapakah batu itu? Adalah Yesus. Mari saudara, ubahlah cara berpikir saudara. Jangan cari kesana kemari pertolongan manusia, janji manusia. Jangan saudara berharap kepada dunia ini. Sia-sia saudara. Jangan sampai panas sehari, panas setahun dihabiskan dengan hujan sehari. Haleluya saudara.
Tuhan Yesus ada di sini. Bagian terakhir saudara, lalu mereka bangkit menjadi berkat. Mereka berkata, mereka diberkati, maksud saya mereka diberkati karena berharap hanya kepada Tuhan. Mereka menjara di perkemahan itu. Saudara, tiba-tiba mereka bisa makan. Saudara, mereka bawa pulang, sembunyikan emas, perak. Wah, saya pikir memang ya saudara, kalau kita berharap kepada Tuhan, Tuhan pasti tidak akan pernah meninggalkan. Seperti Daud berkata, dahulu aku muda, sekarang aku tua, tapi anak cucuku tidak pernah meminta-minta atau kelaparan. Hei saudara-saudara, mari ubahlah cara saudara hidup berharap kepada Tuhan. Banyaklah memuji Tuhan, banyaklah menyanyikan nyanyian Mazmur seperti Daud berkata, Tuhan adalah gembala. Haleluya, puji Tuhan. Lalu mereka yang saya sangat merasa diberkati, saudara, mereka tidak mementingkan diri sendiri. Wes aku soge, wes aku sudah punya ini, saya sudah punya ini, saya sudah berhasil kuliah, saya sudah sekolah tinggi, saya sudah bekerja. Wih saudara, untuk diri sendiri. Ingat saudara, mereka itu sudah makan kenyang, mereka sudah punya harta sekarang. Lalu mereka berkata, masih ada. Saudara-saudara, kalau saudara baca ayat yang ke-9, lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut kita lakukan ini. Hari ini adalah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal di sini saja. Apabila kita nanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Sekarang mari kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal ini kepada istana raja. Saudara, mari kita bawa kabar baik kepada siapa saja. Saudara, di dalam Yesus ada segalanya. Ada berkat, ada pertolongan, ada persoalan, pasti Tuhan menolong. Saudara, bukan saja saya tidak terlalu suka berbicara tentang berkat, tapi saya tahu walaupun badai datang, orang 4 kusta ini sudah mau mati saudara. Tapi dia tidak peduli, dia pikir saya mau bawa kabar baik. Inilah saudara firman Tuhan yang saya bawakan pada pagi hari ini saudara. Sekali lagi saya mengatakan kepada saudara, orang kusta ini telah divonis untuk mati. Tubuhnya semakin merosot, tetapi mereka bangkit menjadi kuat setelah makan, dan pergilah mereka kepada raja dan memberitahu bahwa ada mujizat terjadi, berkat yang melimpah. Bangsa Israel dengan nubuatan Yeskel ke-37 mereka bangkit dan menjadi tentara yang besar. Dalam keadaan keterpurukan dalam hidup ini, belajarlah untuk melihat dan mendengar suara Tuhan dengan dasar firman Tuhan, sehingga makin kuat karena mendirikan rumah di atas batu. Menjadi berkat, berharap kepada Tuhan, kita akan tetap saudara-saudara mendapat berkat dan jalan keluar. Ya, saudara, tidak akan pernah kita akan goyah. Puji Tuhan. Inilah firman Tuhan yang dapat saya berikan kepada saudara pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Selesai kita mendengarkan firman Tuhan. Mari saudara, siapkanlah hati saudara untuk bersama-sama
berdoa kepada Tuhan bahwa sesungguhnya Tuhan itu selalu baik bagi saudara saya dan saya. Sekalipun badai, saudara, cobaan yang datang menghadang saudara dan saya, Dia tetap Bapa yang baik. Mari kita nyanyikan lagu ini. Baik untuk saudara dan saya. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Amin, haleluya. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Sekali lagi saudara, ku tahu Bapa pelihara. Peliharaku. Dia baik. Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Haleluya. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Dia Baik bagiku. Dia baik bagiku. Haleluya. Mari saudara kita bersama-sama berdoa. Dia selalu baik bagi saudara dan saya. Bapa surgawi, kami mengucap syukur kalau pada saat ini kami bersama-sama telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman itu tetap Tuhan menjadi pegangan, menjadi pedoman, menjadi petunjuk bagi jalan-jalan kami. Dijauhkanlah kami Tuhan untuk patah semangat dan tidak bergerak di dalam Engkau. Kami percaya kalau kami dibangkitkan, maka kami akan melihat banyak sekali mujizat terjadi. Oleh sebab itu Tuhan, berkat-Mu turunlah kiranya kepada saudara-saudara kami yang mempunyai telinga dan mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya. Segala puji dan syukur kami berikan kepada Tuhan, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita akan menutup ibadah kita dengan bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya tidak pernah berubah. Amin, saudara-saudara. Puji Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan
Mari kita menengadahkan tangan kita dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di desa. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah panjang umurmu dan kesehatanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk rumahmu dan pada waktu keluar rumahmu. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang memberi damai sejahtera, nasihat rohani, karunia Allahi, mujizat surgawi terlimpahkan atas kita semua sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Maranatha. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.